Halo guys, kembali lagi bersama aku di channel Nox TV. Melanjutkan turnamen Liga Penantang antara tim Excellent Era dan tim Happy. Kali ini mereka mendapat tantangan untuk pertandingan tim dan individu, dan juga membuktikan bahwa tim Happy mampu bersaing di turnamen Liga Profesional untuk menunjukkan bakat dan skill mereka. Lalu tim Happy menunjukkan kerjasama tim luar biasa meski tim mereka masih baru di dunia profesional. Dengan penuh rasa percaya diri, YQ membuktikan bahwa ia bisa bangkit dari nol tanpa bantuan sistem lamanya. Lantas bagaimanakah kelanjutan alur ceritanya? Still in Nox TV. 小叶，你怎么出来了？ Pertandingan selanjutnya karena XP YQ sudah sangat tipis, akhirnya dia menyerah untuk digantikan dengan pemain selanjutnya. Dan kali ini yang maju adalah Wei Chen melawan seseorang dari tim Excellent Era. 我估计都能跨世纪了。兔崽子，我可听着呢！就他呀，派出了身体。 Di tengah pertandingan diperlihatkan cedera Wei Chen mulai kumat dan agak mengganggu permainannya. Di sini YQ yang mulai curiga dengan permainan Wei Chen, dia menanyakan keadaan tangan Wei Chen kepada Baozi. Awalnya Baozi mencoba menutup-nutupi soal cedera tangan yang dialami Wei Chen, namun akhirnya dia menceritakan semuanya kepada YQ bahwa Wei Chen sudah menggunakan obat penghilang rasa sakit sebelum pertandingan, karena pertandingan ini bisa jadi adalah yang terakhir untuk Wei Chen, dan dia sudah memutuskan akan berjuang sampai akhir. Wei Chen akhirnya memenangkan pertandingan ini. Lalu pertandingan selanjutnya dia harus melawan Semuceng. Di sini Semuceng seperti diadu domba dan dieksploitasi untuk memaksimalkan kemenangan tim Excellent Era. Karena jika kalah dalam pertandingan ini, dia akan dituduh sengaja mengalah dan profesionalitasnya akan dipertanyakan. Di sini Xiao Shiqin memprotes keputusan itu, namun manajer Tao tidak memperdulikan hal tersebut. Sesaat setelah pertandingan dimulai, Semuceng langsung mencari tempat yang tinggi untuk mengetahui posisi Wei Chen. Di sini dia berniat menyelesaikan pertandingan dengan cepat, dan setelah mendapatkan posisi yang tinggi, ia langsung melakukan serangan tanpa henti. Dia diuntungkan dengan jangkauan serangan yang luas. Semuceng terus membuat Wei Chen terpojok, dan akhirnya Wei Chen dikalahkan tanpa bisa berkutik sedikit pun. Di sini Semuceng yang merasa telah dikecewakan oleh manajer timnya sendiri akhirnya memutuskan bahwa ini adalah pertandingan terakhirnya untuk tim Excellent Era. Lalu diperlihatkan dia pindah tempat duduk menyeberang ke tim Happy. Dan akhirnya partai arena selesai dengan tim Excellent Era yang unggul 5 poin dari tim Happy. Babak selanjutnya adalah tim kompetisi. Babak ini juga sebagai ajang pembuktian antara Xiao Shiqin dan YQ. Bahkan sebelum bertemu pun mereka hanya menunggu, dan masing-masing kapten sudah berkompetisi mempersiapkan formasi yang menurut mereka dapat mengungguli tim lawan.
是不想和星星过早闭紧。果然，双方在看走位也会很谨慎。哎，此时加士停止了移动，我们看看双方对决。肖闪开，你怎么看？选择了评价，你恍然大悟啊。 Di sini YQ melakukan tembakan ke udara untuk mengalihkan tim Excellent Era. Lalu tim Excellent Era berpencar menjadi dua grup. Sun Xiang dan Qiu Fei ditugaskan untuk mengejar YQ. 战斗格局，我们看到加士兵分两路。根据枪声的时间和位置，开两个战斗法师来准是判断性。发现目标。目前战场被分割，会难打。此时叶飞就追上了直莫笑。Diperlihatkan di sini, YQ terus menghindar dari serangan mereka berdua sambil menunggu kesempatan untuk menyerang. 哎，既然是影子战法，是成为了一叶之助的僚机。 1 lawan 2 tentu saja membuat YQ kerepotan. Dengan modal pengetahuan akan watak dan temperamen kedua pemain lawannya, YQ sengaja merusak ritme penyerangan lawannya agar kerjasama mereka terpecah. Di sisi lain, Yifan, Baozi, dan Little Tang yang mengejar Xiao Shiqin ternyata sudah diantisipasi. Mereka terkena jebakan yang sudah dipasang oleh Xiao Shiqin yang dilanjutkan dengan sergapan oleh anggota tim Excellent Era yang lainnya. Kembali ke YQ karena dia terlihat kesulitan menghadapi dua musuh sekaligus. Di sini diperlihatkan ternyata senjata rahasia dari tim Happy adalah Wu Chen. Saat sudah mendapatkan posisi bagus, dia memberikan bantuan dengan melancarkan serangan jarak jauhnya sehingga dapat membantu YQ kabur dari sana. Lalu Wu Chen juga memberikan bantuan kepada Regu Yifan dan lain-lain. Dengan serangan jarak jauhnya, mereka berhasil memanfaatkan momen itu untuk melakukan serangan balasan dan berhasil membunuh satu orang dari tim Excellent Era. Lalu Excellent Era segera memasukkan pemain cadangan mereka ke arena. Wu Chen yang berada di dekat titik masuk pemain cadangan Excellent Era langsung mencegah pemain itu bergabung dengan grup Xiao Shiqin. Karena tidak punya pilihan lain, Wu Chen harus bertarung jarak dekat dengan player itu. Diperlihatkan tim Excellent Era cukup kerepotan karena terus mendapat tekanan dari tim Happy, sehingga menyebabkan formasi yang sudah mereka susun menjadi berantakan. Di sini tim Happy terus mengejar Xiao Shiqin yang hanya berdua dengan healer mereka yang sudah kritis. Wu Chen yang tidak mau melepaskan kesempatan terus melakukan serangan jarak dekat walaupun itu sangat beresiko dan merugikan dia sendiri. Pada akhirnya, dia berhasil mengalahkan pemain pengganti tersebut walaupun dia sendiri juga harus mati. Dengan kematian Wu Chen, An Wenyi pemain cadangan tim Happy memasuki arena. Sementara itu, YQ yang berhasil kabur dari duo temperamen berhasil membunuh tim lawan. Lalu YQ melanjutkan dengan mengejar Xiao Shiqin. Di sisi lain, Xiao Shiqin yang sudah terpojok dengan sisa XP yang tinggal dikit memutuskan untuk melakukan bom bunuh diri. Di sini Baozi dan Yifan terkena ledakannya, sementara Little Tang berhasil dilindungi oleh YQ yang datang tepat waktu. Hal tersebut tentu saja langsung mengubah jalannya permainan dan tidak berselang lama Sun Xiang dan Qiu Fei sampai di TKP. Jadi mereka langsung menyerang YQ dan Little Tang. Di sini YQ terlihat sangat kerepotan karena dia harus melawan mereka sambil nge-heal Little Tang di saat yang bersamaan. Namun di tengah pertarungan, An Wenyi healer dari tim Happy datang dan langsung membantu untuk nge-heal Little Tang.
Akhirnya saat beradu skill, Little Tang diperlihatkan berhasil membunuh Kyofei. Namun karena damage Kyofei yang terlalu besar, dia juga malah ikut tumbang bersamaan dengan An Wenyi. Lalu perolehan poin sementara Excellent Era tetap unggul 5 poin. Artinya tim Excellent Era sudah dipastikan mengunci kemenangan dari perolehan skor. Dan pertandingan terakhir, YQ lagi-lagi berhadapan dengan Sun Xiang. Walaupun tim Happy sudah dipastikan kalah agregat poin, namun di sini YQ tidak mau menyerah dan tetap akan menghadapi Sun Xiang sendirian. Keduanya bertarung dalam jarak dekat dengan intensitas yang tinggi dan akhirnya YQ tetap unggul by 1 untuk kedua kalinya dengan Sun Xiang. Walaupun tim Happy menang dalam babak kompetisi tim, namun mereka tetap kalah dalam agregat poin. Di sini mereka terlihat sangat kecewa karena perbedaan antara kedua tim hanya 1 poin saja, yaitu 4-4 untuk Excellent Era dan 4-3 untuk tim Happy. Dan saat semua sudah pasrah dengan kekalahan mereka, tiba-tiba sutradara menolong mereka. Poin di layar utama berubah menjadi 4-4 dan 4-5 untuk tim Happy. Ternyata YQ telah mencetak rekor baru, yaitu damage output terbesar milik Han Wenking yang tidak pernah terpecahkan selama 4 tahun. Jadi tim Happy mendapat 2 tambahan poin atas rekor tersebut. Artinya di sini tim Happy yang keluar sebagai juara. Sementara itu, di Excellent Era, Sun Xiang lalu dianggap sebagai sumber kekalahan tim dan juga dia dimaki-maki oleh manajer Tao. Setelah melalui perjuangan yang lumayan seru, akhirnya tim Happy keluar sebagai juara liga penantang. Akhirnya mereka berhak mendapatkan sertifikat untuk masuk ke liga profesional dan hadiah. 我宣布，有人打破了你的记录，不想说点什么？欢迎归队。我回来了。天心战队。 Malam harinya setelah kemenangan, mereka keluar untuk merayakan keberhasilan mereka. Tim Happy lalu mengumumkan akan bergabung dengan liga profesional. Di sini satu persatu dari ketua tim profesional diwawancarai oleh rombongan wartawan. Pagi harinya muncul di berita bahwa tim Excellent Era telah mengumumkan kebangkrutannya dan semua member diperkirakan akan memubarkan diri dan dipindahkan ke tim lain. Lalu YQ dan Sumucheng mengunjungi kantor Excellent Era untuk mengambil barang-barang milik Sumucheng. Di sini mereka bertemu dengan manajer Tao yang terlihat sedang bermain Glory. Mereka ngobrol sambil mengenang masa lalunya. Di sini manajer Tao sadar bahwa dia telah melakukan kesalahan di masa lalu. Dia berpikir seharusnya mereka dulu bisa jadi tim yang hebat. Namun semuanya sudah berlalu dan akhirnya manajer Tao menitipkan kartu akun milik Sumucheng kepada YQ. Di akhir cerita, mereka mendapat kabar bahwa Sun Xiang yang telah direkrut oleh salah satu tim di Liga Pro, dan itu membuat potensi rivalitas mereka di dalam liga akan semakin berat dan film pun selesai.